harian Selasa 21 Januari 2025, menyadari kefanaan diri. Mazmur 39 ayat 1-14. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami saat kami membaca merenungkan firman-Mu, agar kami mengerti hidup kami yang fana dan kami berserah pada Tuhan. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera. Semoga kita makin menyadari betapa fananya diri kita. Mazmur 39 ayat 5. Menyadari kefanaan berarti menyadari betapa dalamnya kita berdosa. Kita fana karena kita telah berdosa dan menerima hukuman Allah, yaitu hidup susah, menderita waktu mencari makan, dan pada akhirnya manusia menuju pada kematian, kembali menjadi tanah, sebab manusia dari debu kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19. Mengapa manusia berdosa? Karena mendengar bisikan iblis dan mengikuti kehendak iblis. Iblis memutarbalikkan firman, membuat manusia ragu-ragu pada kehendak Tuhan, dan akhirnya mengikuti kehendak iblis, kehendak dunia, kehendak sendiri. Orang berdosa adalah orang yang menderita. Digambarkan pemazmur dengan kalimat, "Remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya. Hidup dalam dosa adalah sia-sia." Mazmur 39 ayat 11-12. Pemazmur dalam derita minta tolong dilepaskan dari dosa-dosa dan penderitaan, agar bersuka cita pada saat meninggalkan dunia, karena Tuhan menebus dosanya. Pemazmur berdoa agar dirinya tidak terpisah dari Allah dan kemurahannya sampai meninggalkan dunia. Kita juga berdoa seperti pemazmur, agar Tuhan membantu diri kita dalam menyadari kefanaan diri kita, hidup yang singkat. Dalam kefanaan, Allah mau melihat kesetiaan kita pada Tuhan. Di tengah pengaruh kejahatan di dunia yang membuat orang menderita, menentang Tuhan, maka Tuhan menguji kita. Apakah kita lebih mengutamakan keduniawian atau lebih mengutamakan Tuhan atau kerajaan Allah? Apakah kita mengikuti cara hidup orang fasik atau mengikuti cara hidup Yesus, mengabdi pada jalan Tuhan, bersaksi tentang Injil Kristus? Kita terus belajar menghitung hari-hari kita dengan benar, agar setia pada Tuhan dalam kefanaan kita. Hidup yang fana adalah hidup yang sia-sia, hidup yang tidak berguna, tidak bermakna, karena semua yang dipikirkan, direncanakan, dilakukan bukan untuk Tuhan, tapi untuk iblis, kuasa kegelapan, untuk merusak hidup manusia dan dunia. Hidup yang fana itu sangat singkat dibanding hidup kekal. Hidup fana yang singkat tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan bukan untuk hidup fana, tapi hidup kekal. Namun karena mengikuti kehendak iblis, jatuh dalam dosa, maka manusia dikeluarkan dari hidup kekal di Firdaus. Allah yang sudah menciptakan manusia, Allah yang maha murah, tidak membiarkan manusia di dalam dosa, di dalam kefanaan. Allah sangat mengasihi manusia
maka Allah ingin menyelamatkan manusia dari kefanaan, dari hidup dalam dosa. Allah tidak ingin manusia dan dunia makin rusak. Karena itu Allah membuat perjanjian keselamatan dengan manusia. Orang yang ingin diselamatkan dari kefanaan harus menyerahkan hidup kepada Tuhan, belajar percaya pada Tuhan dan kehendak Tuhan dengan setia. Walau sudah ada perjanjian, bukan berarti penderitaan dunia tidak ada. Manusia terus menghadapi penderitaan hidup, pergumulan hidup. Tapi Tuhan yang sudah berjanji, maka Tuhan bertindak menyelamatkan umat dari penderitaan. Allah terus hadir untuk memberi pertolongan yang nyata dalam berbagai peristiwa dan masalah. Umat diminta untuk belajar, mempercayakan diri kepada bimbingan Tuhan, pengaturan Tuhan. Pemazmur juga mengalami penderitaan, kesesakan, gelisah. Dalam kegelisahan ia ingin menenangkan jiwanya dengan berdiam diri di hadapan Allah, menanti dan berharap pada Allah. Dalam berdiam di hadapan Allah, pemazmur tidak mau berdosa dengan lidah, tidak mau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan atau sia-sia, mengutuk atau menghujat Tuhan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dijelaskan bahwa orang yang berkata-kata dengan roh Allah tidak akan berdosa dengan lidah, tidak akan mengutuk, menghujat Tuhan. Orang yang berdiam dalam Roh Kudus akan menyebut Yesus adalah Tuhan. Pemazmur memberi teladan bersikap tenang dalam menghadapi kesukaran, tidak marah-marah dan merendahkan Tuhan. Bapak A dalam penderitaan sakit yang lama, keuangan yang terbatas, banyak persoalan di kantor, di rumah, maka hati Bapak A meledak, marah pada Tuhan dan merendahkan Tuhan, menyalahkan Tuhan. Bagi A, semua penderitaan dialami karena Tuhan tidak menolong dirinya. Iblis menyukai sikap Bapak A ini karena tidak lagi berharap pada Tuhan, malah meninggalkan Tuhan dengan lidah menuduh Tuhan tidak menolong. Pemazmur memberi teladan bagaimana hidup yang susah, menderita, dijalankan dengan kesabaran, tenang, berdiam di hadapan Tuhan yang memiliki hidup kita, memberi waktu yang singkat dalam hidup kita yang fana, penuh bencana dan masalah. Kita perlu menyadari kefanaan kita. Jangan berpikir hidup ini akan selama-lamanya. Kita menyadari hidup yang fana, hidup dalam dosa adalah hidup yang sia-sia. Karena itu kita perlu berdiam diri di hadapan Allah untuk merenungkan dalam hidup yang singkat, agar kita tidak dikendalikan oleh dosa, dikendalikan oleh keinginan iblis, keinginan daging, keinginan diri sendiri. Berdiam diri di hadapan Tuhan tujuannya untuk menyadarkan diri kita fana, singkat waktu hidup kita, dan kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kita menjaga mulut agar tidak menghujat, merendahkan Tuhan, tapi sebaliknya kita memuliakan Tuhan karena merenungkan perbuatan ajaib Tuhan dalam Alkitab dan dalam hidup sehari-hari. Lidah kita untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi sesama dan melayani sesama, bukan untuk menghakimi, merendahkan, menghina Tuhan dan sesama manusia. Berdiam diri di hadapan Tuhan untuk merenungkan hidup kita singkat dan akan meninggalkan dunia yang penuh kesusahan, sakit, penyakit, penderitaan, dan menuju hidup kekal penuh sukacita, damai, tenang, baik, benar, penuh kasih melalui penebusan dosa oleh Tuhan Yesus.
kita tidak berpikir kematian masih jauh, karena kita akan menunda-nunda untuk berjaga-jaga melawan godaan iblis, menjaga mulut kita agar tidak jatuh dalam dosa. Kita menyadari kefanaan, penderitaan di dunia ini sangat singkat, tapi hidup kekal sangat lama kita nikmati. Hidup yang masih dipengaruhi dosa adalah hidup sia-sia. Tapi hidup yang menyesali dosa diperbaharui dan bergantung pada Tuhan, mengikuti jalan Tuhan sampai ke surga, adalah hidup yang berguna, bermakna. Marilah kita mengikuti Yesus dan kehendak Yesus dengan menyangkal diri dan membuang yang fana dan berserah pada Tuhan dan kehendak Tuhan, mengabdi pada Tuhan, sehingga kita mendapat bahagia yang penuh, seperti ungkapan dalam KJ 376 ayat 3. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami menyadari betapa fananya diri kami dan mau menyangkal diri kami, membuang yang fana, hanya ikut kehendak Tuhan dan berserah pada Tuhan, agar kami bahagia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.